kelompok 7 mata pelajaran sejarah. Kali ini kita observasi di salah satu perkebunan karet dan kopi di kawasan Glenmore. Sebelumnya kami dengan Bapak siapa? Bapak Sungkono. Bapak Sungkono. Bapak Sungkono sudah bekerja di sini selama berapa tahun? 25 tahun. Cukup lama ya ternyata. Sebelumnya perkenalkan, saya Nadine Elmira Dinaria. Dan saya Devita Zahrina. Saya Triana Pianti. Saya Bertalita Arizamaya. Saya M. Aditya Muzaki. Saya Marco Delano. Saya Gabriel. Stay tune guys. Penelusuran siang ini menjadi salah satu perjalanan saya dan tim dari Balik Masa Tunggu. Yes, sore ini kita melipir dari kota Gentek. Akhirnya, kita mengunjungi desa di mana banyak peninggalan Belanda yang masih berdiri kokoh dan pastinya mempunyai cerita-cerita yang menarik. Desa ini adalah Desa Sepanjang. Lisensi untuk membuka perkebunan ini ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yakni Johannes van den Bos, pada tanggal 24 Februari 1909 dan diterbitkan dalam Java's Current pada tanggal 30 Maret 1909. The Java's Current adalah lembar informasi tentang hukum menjadi cikal bakal lembaran negara. Pertama kali digunakan pada tahun 1810 sebagai Batavia's Colonial Current. Papan distribusi ini kemudian diubah menjadi Java's Current pada tahun 1815. Perkebunan seluas 163,800 hektar yang dibeli oleh Ross Tyler ini dibuka secara resmi pada tahun 1910. Kepemilikan perkebunan beralih ke penguasa Lim Teck Hee setelah Perang Dunia Kedua. Namun, setelah pergolakan politik pada pertengahan 1960-an, perkebunan tersebut jatuh ke tangan para pemegang saham pada tahun 1969 hingga kepemilikannya dialihkan ke kelompok Margosuko pada tahun 1980 hingga saat ini. Di dalam pabrik karet terdapat pencucian yang berfungsi untuk membersihkan karet dari tanah dan getah beku. Terdapat juga penyortiran yang berfungsi untuk memilih lembaran karet sesuai mutu. Adapun penggorengan yang berfungsi sebagai pemanasan atau vulkanisasi agar karet elastis. Pengasapan dalam pabrik karet berfungsi untuk mengawetkan lembaran karet. Terdapat penyimpanan yang juga berfungsi sebagai menjaga kelembapan dan mutu karet. Cerobong asap di dalam pabrik karet berfungsi sebagai membuang asap pengeringan. Bapak, ini jadi tempatnya untuk apa, Pak? Nah, ini pabriknya untuk pengelolaan getah karet krep. Jadi dari pohon karet yang jatuh itu, getah karet yang jatuh, lepas itu diambil, digiling di sebelah sana. Oh ya, jadi kayak seperti menghilangkan kotorannya. Betul, ya, Pak? betul. Dari pencucian di sini. Dulunya, tempat ini adalah tempat pencucian kopi yang berfungsi untuk membersihkan biji kopi dari lendir dan kotoran setelah dipisahkan dari kulit buahnya. Tempat dicuci di sana itu nanti dikasih ke sak. Kemudian, terdapat pula tempat penggorengan yang berfungsi untuk memunculkan aroma dan cita rasa khas kopi. Berikutnya, dulunya ada pula tempat penyortiran, tempat di mana biji kopi dipilih dan dipisahkan antara yang berkualitas baik dan yang rusak. Naik ke sana langsung di pengasapan sana. Itu tempat pengasapannya di dalam sana. Tak hanya itu, dulunya juga ada proses pengasapan yang bertujuan untuk memberikan aroma khas tambahan pada kopi.
Dulunya juga terdapat tempat pengeringan, yaitu area untuk mengeringkan biji kopi agar kadar airnya berkurang, bertujuan untuk mencegah biji berjamur dan juga membusuk. Di pabrik ini juga dulunya terdapat cerobong asap yang berfungsi untuk membuang asap dari mesin roaster agar udara di sekitar area produksi tetap bersih dan nyaman bagi para pekerja. Setelah proses tersebut, dulunya terdapat ruang penyimpanan yang digunakan untuk menjaga kualitas dan kesegaran kopi sebelum dipasarkan atau digiling menjadi bubuk. Perkebunan di Glenmore, Banyuwangi yang didirikan oleh seorang pekerja Skotlandia bernama Ross Taylor. Pada awal abad ke-20, mengalami kemunduran akibat berbagai faktor ekonomi dan politik. Krisis ekonomi global tahun 1930-an menjadi pemicu utama ketika harga komoditas seperti karet dan kopi anjlok drastis, membuat banyak perusahaan asing tidak mampu menanggung biaya operasional. Kondisi ini memaksa perkebunan melakukan efisiensi besar-besaran hingga akhirnya menutup produksi. Keadaan semakin memburuk saat pendudukan Jepang pada Perang Dunia II menghentikan seluruh aktivitas perkebunan kolonial, dan masa revolusi kemerdekaan 1945 sampai 1949 menambah kekacauan yang menyulitkan perusahaan Belanda untuk menguasai kembali aset-aset mereka. Akhir dari dominasi asing secara resmi terjadi pada dekade 1950-an melalui kebijakan nasionalisasi di bawah pemerintahan Presiden Soekarno, di mana aset-aset vital milik perusahaan asing diambil alih oleh negara. Selain faktor ekonomi dan politik, masalah internal seperti sistem manajemen yang menindas dan kerusuhan buruh turut mempercepat kemunduran serta ketidakmampuan perusahaan untuk bertahan di tengah gejolak sejarah. Pada masa penjajahan Belanda, di kawasan perkebunan karet dan kopi, terdapat sebuah bangunan besar yang dikenal dengan sebutan loji. Bangunan ini memiliki peran penting sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pengelolaan perkebunan. Pertama, loji berfungsi sebagai tempat pertemuan atau rapat para pejabat Belanda. Disinilah berbagai keputusan penting diambil, mulai dari pengaturan hasil panen hingga pengawasan. Selanjutnya, di dalam loji juga terdapat ruang sekretaris yang bertugas mencatat laporan hasil kebun, mengatur administrasi, dan mengurus segala surat menyurat yang berkaitan dengan kegiatan perkebunan. Tidak jauh dari bangunan utama, terdapat rumah sinder, yaitu tempat tinggal bagi pengawas lapangan. Para sinder bertanggung jawab mengatur jalannya pekerjaan di kebun, serta memastikan hasil produk berjalan sesuai perintah pihak Belanda. Selanjutnya, terdapat pula sebuah bangunan peninggalan masa kolonial Belanda yang berfungsi sebagai tempat penampungan air. Bangunan ini terletak di area sekitar pabrik dan memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan perkebunan. Selain itu, di sekitar kompleks loji juga berdiri gudang pupuk dan gudang kayu. Gudang pupuk digunakan untuk menyimpan bahan-bahan pertanian yang dibutuhkan tanaman, sedangkan gudang kayu menjadi tempat penyimpanan hasil tebangan atau bahan bangunan. Secara keseluruhan, loji bukan hanya sekedar rumah besar peninggalan kolonial, tetapi juga menjadi pusat kendali seluruh aktivitas perkebunan. Bangunan ini menjadi saksi bisu bagaimana Belanda mengatur dan memanfaatkan hasil bumi Indonesia untuk kepentingan mereka pada masa penjajahan. Perkebunan di Glenmore, Banyuwangi, yang didirikan pada awal abad ke-20 oleh pengusaha asal Skotlandia bernama Ross Taylor, merupakan salah satu peninggalan masa kolonial Hindia Belanda yang memiliki peran penting dalam industri perkebunan. Perkebunan ini awalnya berkembang pesat, namun mengalami kemunduran akibat berbagai faktor seperti krisis ekonomi global pada 1930, pendudukan Jepang saat Perang Dunia Kedua, serta revolusi dan nasionalisasi setelah Indonesia merdeka. Selain faktor ekonomi dan politik, eksploitasi buruh dan masalah internal manajemen turut mempercepat keruntuhan sistem perkebunan kolonial tersebut. Akhirnya, pada masa nasionalisasi tahun 1950-an, kepemilikan perkebunan beralih ke pihak Indonesia dan mengalami berbagai perubahan kepemilikan, hingga akhirnya dikelola oleh kelompok Margosuko sejak tahun 1980. Dengan demikian, perjalanan sejarah perkebunan Glenmore
mencerminkan perubahan besar dalam sistem ekonomi dan sosial di Indonesia dari masa kolonial hingga ke era kemerdekaan, sekaligus menjadi saksi bisu transformasi ekonomi bangsa dari dominasi asing menuju kemandirian nasional.